Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat saya banget untuk bro-bro lewatkan. Jadi supaya next time bro-bro nggak ketinggalan informasi terbarunya, langsung saja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Karena untuk setiap harinya itu kita bakal terus update perkembangan informasinya. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas dulu tentang bagaimana David De Gea yang blunder nih di saat melawan West Ham. Manchester United berkunjung ke markas West Ham pada laga pekan ke-35 Premier League pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel yang dimainkan di London Stadium tersebut, United kalah nih dengan skor 1-0. Melihat bagaimana catatan statistik, Manchester United sebenarnya tidak tampil buruk. Casemiro dan kolega mampu mendapatkan penguasaan bola hingga 65%, berbanding 35% untuk West Ham yang menjadi tuan rumah. United juga punya peluang yang lebih banyak. Setan merah melakukan 19 upaya shot. Hanya saja dari peluang sebanyak itu hanya 4 yang mengenai target. 12 upaya shot yang dilepaskan United tidak mengenai target. Sementara itu, peluang Marcus Rashford pada menit ke-18 itu tidak berbuah menjadi gol karena hanya mengenai tiang gawang. Untuk West Ham sendiri, mereka dapat melepas 15 upaya shot pada duel melawan MU. Pasukan David Moyes lebih banyak menunggu, lalu kemudian mereka mencuri peluang dari situasi serangan balik. Gol West Ham dicetak oleh Said Benrahma pada menit ke-27. Dan sejatinya gol tersebut bisa digagalkan oleh lini belakang MU. Hanya saja David De Gea tidak begitu cermat nih dalam menghalau bola sepakan pemain asal Aljazair tersebut. Melihat bagaimana catatan statistiknya, kita dapat menyimpulkan bahwa Manchester United punya penguasaan bola dan juga peluang lebih banyak ketimbang West Ham. Akan tetapi setan merah justru kalah nih, dan hasil itulah yang membuat Erik ten Hag frustasi. Pasalnya kekalahan ini jelas adalah hasil yang sangat-sangat buruk, baik itu dari sisi permainan maupun dari situasi di klasemen. Ia pun mengatakan, tentu saja kami sangat kecewa seperti yang dapat Anda lihat. So, untuk pertandingannya saya rasa kami memulai dengan baik ya. Saya rasa kami bermain bagus pada babak pertama dan kami mengkreasi peluang. Mengenai tiang 2 kali, lalu kami juga bikin satu kesalahan. Kemudian blundernya David De Gea mendapatkan sorotan lebih dari fans MU karena duel melawan West Ham punya arti yang penting dan Erik ten Hag juga mengakui hal tersebut. Namun manajer Manchester United tidak menyalahkan David De Gea. Dia justru membela De Gea dan juga menyebutnya sebagai kiper yang brilian. Ia pun mengatakan, ya, itu adalah blunder yang buruk, tetapi kesalahan adalah bagian dari sepak bola. Sebagai sebuah tim, Anda harus menerimanya dan juga bangkit. Ini adalah olahraga tim. Seperti yang Anda bilang sepanjang musim, De Gea adalah kiper dengan nirbobol paling banyak. Jadi setiap orang punya tanggung jawab. Apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag memang benar. Hingga pekan ke-35, David De Gea tercatat sebagai kiper dengan nirbobol paling banyak di Premier League. Kiper asal Spanyol itu telah mencatatkan 15 kali nirbobol, 2 kali lebih banyak dari Alisson. Ten Hag kemudian mengatakan lebih lanjut, saya rasa semua orang tahu, David De Gea juga tahu, itu adalah kesalahan. Akan tetapi dia adalah kiper yang brilian. Kami mungkin tidak berada di posisi ini andai dia tidak menunjukkan performa seperti ini sepanjang musim. Kesalahan adalah bagian dari sepak bola juga. Di sisi lain, playmaker dari MU yakni Christian Eriksen juga ogah menyalahkan David De Gea atas kekalahan timnya melawan West Ham, yang menilai kekalahan itu merupakan tanggung jawab bersama. Menurut Eriksen, De Gea merupakan kiper yang sangat hebat. Namun ia menyebutkan sang kiper hanya tidak beruntung saja dalam laga tersebut. Ia pun menegaskan lebih lanjut, David adalah salah satu alasan mengapa kami bisa berada di posisi kami untuk saat ini. Dia sudah membuktikan berulang kali bahwa ia adalah kiper yang bagus. Namun semua pemain saya rasa bisa mengalami hari yang buruk atau bahkan membuat sebuah kesalahan. Kemudian Eriksen juga menekankan bahwa timnya tidak akan berkecil hati dikarenakan kekalahan dari West Ham. Ia memastikan pasukan setan merah akan lekas bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Manchester United sendiri akan kembali berlaga nih di ajang Premier League di akhir pekan nanti. Setan merah akan menjamu Wolverhampton di pertandingan pekan ke-36 IPL 2022-2023. Dan berbicara mengenai David De Gea, apakah kalian tahu bahwa kontrak David De Gea bersama dengan MU akan habis pada akhir musim 2022-2023? Sempat dilaporkan ingin mencari kiper baru, Erik ten Hag justru berharap agar David De Gea bertahan di Manchester United. De Gea juga masih masuk ke dalam rencana MU untuk musim depannya.
Erik ten Hag pun kembali menegaskan, kami ingin David De Gea bertahan di sini di Manchester United dan kami ingin dia memperpanjang kontraknya. Dan lanjut kita akan masuk ke topik yang kedua, kita akan membahas tentang Guardiola yang marah nih dikarenakan Haaland tidak mematuhi perintah. Pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola tampak marah di saat Erling Haaland memutuskan memberikan kesempatan melakukan tendangan penalti kepada Ilkay Gundogan. Dan pada partai pekan ke-35 Liga Inggris 2022-2023 antara Manchester City versus Leeds menangkap momen kemarahan Pep Guardiola. Peracik taktik Manchester City itu kesal dikarenakan instruksinya diabaikan oleh sang bomber yakni Erling Haaland. Kemarahan Guardiola juga dipicu oleh kejadian pada menit-menit akhir pertandingan melawan Leeds United. Guardiola juga bahkan tampak berteriak nih dari pinggir lapangan, menyuruh Erling Haaland untuk mengeksekusi penalti. Akan tetapi setelah sempat melirik ke arah Guardiola, Haaland malah memberikan bolanya nih kepada Ilkay Gundogan. Haaland tampaknya ingin memberikan kesempatan kepada Ilkay Gundogan untuk menyempurnakan hari dengan torehan hat-trick. Sebelum hadiah penalti diberikan, Ilkay Gundogan sudah mengemas 2 gol pada menit ke-19 dan juga di menit ke-27. Yang mana gol ini mengantarkan Manchester City unggul 2-0 atas Leeds United. Akan tetapi pada akhirnya tidak ada catatan hat-trick lagi dari Ilkay Gundogan. Sepakan penalti Gundogan pada menit ke-84 menghantam tiang gawang Leeds, yang mana pada kali itu dikawal oleh Joel Robles. Manchester City pun menutup laga kontra Leeds dengan kemenangan 2-1. Dikutip dari ESPN, Guardiola mengatakan, jika saja Gundo mencetak gol, semua orang seperti oke, hat-trick, selamat. Guardiola kemudian meyakini ada hierarki yang mesti dihormati dalam situasi tendangan penalti. Ia berharap dua eksekutor penalti terhadap Manchester City, yakni Haaland dan juga Riyad Mahrez, maju mengambil tugasnya. Ia pun kembali menuturkan, namun Algojo tetaplah Algojo. Dalam kedudukan 2-0, ini adalah sebuah persoalan, bukan situasi yang bisa kami lupakan. Gundogan juga sadar betul akan kemarahan yang tumpah dari sang pelatih. Dia pun mengatakan, pertama dia menunjukkan kepada Erling bahwa dia cukup marah tentang hal itu. Lalu dia juga marah kepada saya. Pada akhirnya begitulah adanya. Pada saat Erling mendekap bola, saya yakin dia akan mengeksekusinya. Namun dia malah memandang saya. Saya memastikan kepadanya beberapa kali untuk mengetahui kalau dia yakin. Dan pada akhirnya dia yakin dan menyerahkan bolanya kepada saya. Di sisi lain, Guardiola melihat kejadian ini merupakan pembuktian bahwa Erling Haaland bukanlah robot ataupun mesin. Ia pun mengatakan, untuk poin kedua adalah ini menunjukkan bagaimana sifat Erling Haaland sebagai seorang pribadi. Dia ingin mencetak gol, namun pada saat yang sama, rekan timnya sangat penting. Dia punya peluang mencetak gol dan juga gagal memanfaatkannya. Tapi di saat bersamaan, dia adalah sosok yang luar biasa. Namun dalam kedudukan 2-0, terutama di Inggris, pertandingan tidak pernah bisa dibilang selesai. Erling Haaland sendiri tampil fenomenal dalam musim debutnya bersama dengan Manchester City di Liga Inggris 2022-2023. Haaland untuk saat ini sudah mengemas 35 gol dalam 32 kesempatan mentas di Premier League. Dalam sepanjang sejarah Premier League, belum pernah ada pemain yang menjalani satu musim kompetisi dengan torehan gol sebanyak Haaland. Selain itu, sang striker juga akan mendapatkan bonus yang besar jika Manchester City berhasil meraih trofi musim ini. Haaland akan mendapatkan tambahan 1 juta euro jika Manchester City memenangkan Liga Premier dan akan mendapatkan jumlah yang sama jika tim asuhan Pep Guardiola itu memenangkan Liga Champions. Striker asal Norwegia itu juga akan mendapatkan tambahan 350.000 euro jika City memenangkan Piala FA dan juga akan mendapatkan jumlah yang sama jika seperti yang diharapkan ia meraih penghargaan sepatu emas Liga Premier. Sang striker mencetak gol ke-35-nya di Liga Premier di saat melawan West Ham, memecahkan rekor gol ke-35 di Liga tertinggi dan juga mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Alan Shearer dan juga Andy Cole. Striker City itu memecahki daftar pencetak gol terbanyak dan unggul 9 gol dari pesaing terdekatnya yakni Harry Kane. Torehan dari gol pemain berusia 22 tahun itu juga menempatkannya dalam persaingan untuk memenangkan Ballon d'Or 2023. Jika Haaland berhasil meraih penghargaan bergengsi bola emas, maka ia akan mendapatkan bonus sebesar 1 juta euro dari Manchester City. Adapun untuk Manchester City nanti akan segera bertemu dengan Real Madrid di Santiago Bernabeu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2022 pada partai leg pertama semifinal Liga Champions. Musim lalu pasukan Pep Guardiola nyaris melangkah ke final dan sempat unggul 5-3 sampai
memasuki menit ke-90 partai leg kedua di Etihad. Tapi sepasang gol Rodrigo pada menit ke-90 dan 91 memaksa laga menuju ke babak tambahan. Dari sanalah momentum menjadi miliknya Real Madrid yang kemudian mencetak gol penalti lewat kakinya Karim Benzema. Madrid pun ke final dan pada akhirnya juara usai mengalahkan tim Inggris lainnya yakni Liverpool. Kekalahan musim lalu itu memberikan pengalaman berharga nih buat Manchester City yang menyadari bahwa situasi bisa berubah seketika dalam sekejap. Apalagi menghadapi Real Madrid sang raja Liga Champions yang kenyang pengalaman juara. Well, Sportmania, informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.